Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak, untuk pertemuan kali ini kita akan melanjutkan materi Pathway to English halaman 7, teks number 1 alias number 9, nomor 9. Discuss the following text with your friends and answer the questions. Diskusikan teks di bawah ini atau teks berikut dengan teman-teman kalian dan jawablah pertanyaan-pertanyaannya. Text 1, Sunday Hot News. Spider-Man beats Superman in record 3.6 million comic sale. A copy of Peter Parker's debut in Amazing Fantasy number 15 has swapped over the Man of Steel to fetch the highest price ever paid for a single comic. Dialogue 1. The dialogue is between Jane and Lucy. Lucy, do you know a character who gained spider abilities? Spider-Man, everybody knows. Even a child knows this character very well. But do you know that a copy of the 1962 comic Amazing Fantasy number 15, in which Peter Parker and his alter ego Spider-Man make their debut on the page, was sold at Heritage Auction for 3.6 million or about 2.5 million euro. Really, I don't believe it. 3.6 is a lot. It must have beat Superman, the previous Marvel comic. That's what I read. I also was told that when it was published, it costed just 12 cents. 12 cents? You are kidding. It's one of Marvel comics and it involved many great people. Stan Lee, the writer, Steve Ditko, the cartoonist. Look at this cover. It's specially designed by Jack Kirby. Would you zoom in on the cover? It's not clear. Okay, that's it. Well, it shows Spider-Man as he swings into action among New York's skyscraper. By the way, I forgot how Peter Parker gained his spider's abilities. Katanya Jane, he was bitten by a radioactive spider, wasn't he? You are right, I remember now. Due to his spider-like abilities, he fought crime across New York City as the alter ego Spider-Man. Yes, if I'm not mistaken, wouldn't you like to be a cartoonist? Not really. I'd like to be a script writer. I have started writing some scripts, but they still need to be revised before filming one of them. Wow, that's great. I'm sure you can do it. Thanks. Jadi ini percakapan antara Jane dan Lucy membicarakan tentang sebuah komik Spider-Man, salah satu komiknya itu sampai mencapai rekor penjualan 3,6 juta dolar untuk satu komik saja, satu eksemplar saja. Kalian bacakan terjemahannya. Lucy, do you know a character who gains spider abilities? Lucy, apakah kamu tahu seorang tokoh yang memperoleh kemampuan laba-laba? Katanya Lucy, Spider-Man. Semua orang tahu, bahkan seorang anak kecil tahu tokoh ini dengan baik. Jane menjawab, but do you know that a copy of the 1962 comic Amazing Fantasy number 15, in which Peter Parker dan seterusnya itu. Tapi apakah kamu tahu bahwa satu kopi dari komik tahun 1962, seri Amazing Fantasy nomor 15, yang mana Peter Parker dan alter egonya, alter ego ini adalah istilah psikologi yang berarti karakter ganda. Tapi dalam hal ini karakter gandanya dalam hal baik. Yang satunya menjadi Peter Parker, yang satunya menjadi Spider-Man. Make their debut, membuat debutnya, di mana komiknya itu terjual di lelang Heritage Auction. Itu salah satu tempat pelelangan di Amerika Serikat. Kalau nggak salah, kantor pusatnya di Texas. Di lelang itu terjual satu komik saja seharga 3,6 juta US dollar atau sekitar 2,5 juta euro. Katanya Lucy, sungguh, really?
Aku tidak mempercayainya. 3,6 juta dolar itu banyak sekali katanya. It's a lot. It must have beat Superman. Ini pasti mengalahkan Superman. Komik Marvel sebelumnya. Previous Marvel comic. Ingat, previous itu artinya sebelumnya. Katanya Jane, that's what I read. Itu yang aku baca. I also was told, aku juga diberitahukan, that bahwa ketika ini diterbitkan, jadi satu komik itu ketika pertama kali terbit, hanya seharga 12 sen. Tetapi karena mungkin usianya, kelangkaannya, jadi setelah dilelang menjadi seharga 3,6 juta dolar. 12 sen, kamu bercanda kan? You are kidding. Ini adalah salah satu komik Marvel dan ini melibatkan banyak orang-orang terkenal seperti Stan Lee, the writer, sang penulis, Steve Ditko, the cartoonist, Steve Ditko sebagai kartunisnya yang gambar. Look at this cover, lihat sampul ini. It is specially designed by Jack Kirby. Ini secara khusus didesain oleh Jack Kirby katanya. Would you zoom in on the cover? Maukah kamu ngezoom di bagian covernya? It's not clear, ini nggak jelas. Oke, that's it. Oke, cukup. Well, it shows Spider-Man as he swing. Ini menunjukkan Spider-Man sedang berayun into action, beraksi among New York skyscraper. Beraksi di antara New York skyscraper. Skyscraper kira-kira apa? Oke, betul. Skyscraper itu adalah pencakar langit. By the way, I forgot how Peter Parker gained spider abilities. Ngomong-ngomong, aku lupa bagaimana Peter Parker memperoleh kemampuan laba-labanya. Katanya Jane, he was bitten by a radioactive spider. Dia digigit oleh laba-laba yang terkontaminasi oleh radioaktif. Bukan, wasn't he? Bukan. You are right, kamu benar. I remember now, aku ingat sekarang. Due to his spider-like abilities, he fought crime across New York City as the alter ego Spider-Man. Karena kemampuan laba-labanya, dia memerangi kejahatan di seluruh kota New York dengan alter egonya, dengan kepribadian yang satunya yang jadi Spider-Man. Yes, if I'm not mistaken, jika aku nggak salah, wouldn't you like to be a cartoonist? Bukankah kamu ingin jadi seorang kartunis, katanya Jane. Not really, nggak juga. I'd like to be a script writer. Aku ingin menjadi penulis naskah. I have started writing some script. Aku telah menulis beberapa script, but they still need to be revised. Tetapi skrip-skrip naskah-naskah itu perlu direvisi lagi sebelum difilmkan menjadi sebuah film gitu ya. Wow, that's great. Wow, itu keren. I'm sure you can do it. Aku yakin kamu dapat melakukannya. Thanks, terima kasih. Okay, the following questions are, pertanyaannya number 1 to number 6. What is the conversation about? What clue did you use to make the inference? Kira-kira tahu artinya apa? Percakapan itu tentang apa? What clue, petunjuk apa did you use, yang kamu gunakan to make the inference, untuk membuat kesimpulan? Why was the man called Spider-Man? Mengapa orang itu disebut Spider-Man? What clue did you use to make the inference? Petunjuk apa yang kamu gunakan untuk membuat kesimpulanmu itu? Number 3. Is Spider-Man a real character found in our daily life or a fantasy man created by a writer? Apakah tokoh Spider-Man itu adalah karakter nyata, tokoh nyata yang dapat ditemukan di kehidupan sehari-hari kita, ataukah seorang tokoh fantasi yang dibuat oleh penulis? What clue did you use to figure this out? Petunjuk apa yang kamu gunakan untuk menemukan itu? Untuk menemukan jawaban itu. Number 4. Who is Peter Parker? Siapa Peter Parker? What clue did you use to figure this out? Petunjuk apa yang kamu gunakan untuk mengetahui siapa itu Peter Parker? Number 5.
Write down the words and phrases that help you infer the success of Spider-Man. Tulis kata, beberapa kata atau beberapa suku kata yang dapat membantu kamu menyimpulkan suksesnya seorang Spider-Man. Kira-kira apa saja orang-orang itu bisa mengelu-elukan Spider-Man. Terus juga petunjuk-petunjuk apa yang dapat menyimpulkan bahwa Spider-Man itu ini slow Spider-Man. Jadi kan Spider-Man kan punya kostum khusus, punya kemampuan khusus. Kalian udah tahu kemampuannya apa aja, bisa ngapain aja. Silakan kalian tulis berupa kata atau suku kata. Soal terakhir, write the expression to tell you that Lucy is becoming interested and is showing a surprise in the conversation. Tulis ungkapan-ungkapan untuk memberitahu kamu bahwa Lucy menjadi tertarik dan menunjukkan keterkejutan dalam percakapan itu. Kira-kira ungkapan-ungkapan apa saja yang menunjukkan ketertarikan ataupun keterkejutan di dalam percakapan itu. Silakan kalian bedakan yang mana yang ketertarikan dan yang mana yang terkejut. Sekarang untuk petunjuk terakhir, things to remember, hal-hal yang perlu kalian ingat. Tips to make a correct inference. Tips-tips untuk membuat kesimpulan yang benar, yang tepat. Act and think like a detective when you try to figure out what is happening in a picture. Bertindaklah dan berpikirlah seperti seorang detektif ketika kamu ingin mengetahui atau menemukan apa yang terjadi di dalam gambar itu. Notice all the positions, catat semua posisi-posisi, kira-kira sebagai apa dan lain-lain. Study everything in the background of the picture, pelajari segala hal yang ada di balik gambar itu. Put all the clues together. Letakkan semua petunjuk dalam satu kesimpulan. Atau letakkan semua petunjuk secara bersama-sama juga bisa. Come to an inference about the situation drawn in the picture. Jadi buatlah sebuah kesimpulan tentang situasi yang tergambar di gambar itu. Jadi silakan kalian menyimpulkan kira-kira dari keseluruhan petunjuk-petunjuk itu kira-kira kesimpulannya apa. Yang terakhir, recognize the clues and use them to draw logical conclusions. Kenali petunjuk-petunjuk dan gunakan petunjuk-petunjuk itu untuk menggambarkan kesimpulan yang logis. Jadi seperti itu. Di bagian halaman 8, remember itu ada ungkapan-ungkapan untuk menunjukkan surprise, untuk menunjukkan keterkejutan. Silahkan kalian pelajari itu dan kalian cari kira-kira artinya apa. Jadi kalian sudah tahu kira-kira untuk menunjukkan keterkejutan ada di halaman 8, untuk menunjukkan ketertarikan ada di halaman 5. Oke, untuk pertemuan kali ini itu saja. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.